Shalom. Kita kembali ke dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau disapa dengan firman Tuhan pada hari ini 9 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita akan buka di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau izinkan kami berseru untuk saat ini. Kami mau Tuhan firman-Mu menjadi panduan dalam hidup kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa menerapkan dalam hidup kami, dan bahkan menjadikan firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Titus 3 ayat 7. Firman Tuhan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini Titus 3 ayat 7 untuk mau menyapa kita. Namun ada pertanyaan dalam hidup kita. Siapakah orang yang mau diselamatkan nantinya? Atau bisa kita katakan, apakah saudara-saudara ikut diselamatkan? Atau apakah saya diselamatkan? Apakah Anda diselamatkan? Lalu pertanyaan ini terkadang bisa membingungkan. Bisa kita menjawabnya dengan ragu. Tetapi firman Tuhan pada saat ini menyatakan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah yang universal. Keselamatan itu adalah menyeluruh. Keselamatan itu bukan hanya kepada orang-orang kudus. Keselamatan itu bukan hanya kepada orang-orang yang percaya. Tetapi keselamatan itu ditawarkan oleh Allah kepada semua orang. Yang menjadi persoalan, bahwa keselamatan itu tidak semua diterima oleh orang. Atau bisa kita katakan, tidak semua orang menerima keselamatan, sekalipun keselamatan itu sudah ditawarkan secara universal. Saudara-saudara yang terkasih, maka apa beda kita dengan orang yang lain? Bagaimana kita menerapkan keselamatan? Orang yang lain juga akan ditawarkan keselamatan, tetapi mau dipertanyakan, apakah keselamatan itu diterima oleh mereka? Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini, maka dikatakan bahwa keselamatan itu diberikan oleh karena kasih setianya. Keselamatan itu bukan dibeli. Keselamatan itu bukan oleh karena usaha manusia, tetapi keselamatan itu diberikan oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Baiklah, kita akan menerima keselamatan itu dan bukan karena usaha manusia. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita bingung dalam hidup ini. Apakah saya akan selamat nantinya? Apakah saya akan masuk ke dalam kerajaan Allah nantinya? Satu hal yang pasti dalam hidupmu, bahwa ketika kita yakin dengan iman kita bahwa keselamatan itu diberikan oleh kasih karunia, maka selamatlah jiwamu. Kita akan menerima keselamatan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita yakini kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Mari kita terima itu dengan iman kita sendiri. Jangan ragu dengan hal itu. Satu hal yang harus kita pegang, bahwa orang yang percaya, orang yang beriman akan kasih setia Allah, maka dia berhak menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka yakini dirimu adalah orang-orang yang akan menerima keselamatan. Jangan ragu, jangan bimbang dengan hal itu. Tetapi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, keselamatan tidak ada di gereja. Keselamatan tidak ada di pesta. Keselamatan tidak ada di mana-mana, tapi keselamatan itu hanya ada di dalam Dia.
Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, jangan cari keselamatan itu di tengah-tengah gereja, jangan. Tetapi keselamatan itu ada di dalam kasih karunia Allah. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, berarti kita akan hidup selamat. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang sudah menerima kasih setia, ya wajib dong untuk datang ke gereja, wajib dong untuk berbuat baik. Oleh karena itu jangan lakukan yang baik hanya mencari keselamatan, itu salah. Tetapi lakukan yang baik sebagai pertanggungjawaban orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Tugas kita saudara-saudara yang terkasih melalui Titus 3 ayat 7 ini, baiklah, terimalah keselamatan itu, tapi ingat, keselamatan itu bukan karena usahamu. Keselamatan itu bukan karena kekuatanmu. Keselamatan itu bukan karena uangmu. Keselamatan itu bukan karena hartamu. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga hidup kita penuh dengan keiman, pengharapan. Imani, kita akan menerima keselamatan ketika kita yakin dengan kasih karunia Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, pada saat hari ini Tuhan, kami akan serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami senantiasa. Firman Tuhan menyapa kami Tuhan pada saat ini, bahwa kami akan menerima keselamatan melalui kasih karunia Allah. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa meyakini, mengimani kasih karunia dalam hidup kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ketika kami ingin melakukan segala aktivitas kami pada saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami, agar senantiasa hidup kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin.